Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan Devita Nurlia Syamsiana, yaitu saya sendiri, Mbak Sylvia Nazahatul Sima, Mbak Siti Mai Saratul Jahro, dan Mbak Ulfa Muhayyarah. Untuk materinya terkait tentang geokimia. Nah, untuk materi yang pertama, itu akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai geokimia dan proses terbentuknya tanah. Nah, geokimia sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu ada kata geologi dan kata kimia. Geokimia itu merupakan salah satu bidang ilmu yang merupakan cabang dari ilmu kimia. Nah, untuk pengertian dari geokimia itu merupakan sains yang menggunakan prinsip dan teknologi bidang kimia untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme di balik sistem geologi seperti kerak bumi dan lautan yang berada di atasnya. Jadi ketika kita mempelajari tentang geokimia, maka kita akan mempelajari tentang susunan bumi dan penggolongan unsur-unsur yang terdapat di dalam bumi. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang proses terbentuknya tanah, saya akan menjelaskan dulu definisi dari tanah. Nah, ditinjau dari segi asal-usulnya, tanah itu merupakan hasil alih rupa atau transformations dan alih tempat atau translocation zat-zat mineral dan organik yang berlangsung di permukaan daratan di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan yang bekerja selama waktu sangat panjang dan berbentuk tubuh dengan organisasi dan morfologi tertentu. Untuk pembentukan tanah itu disebut juga dengan pedogenesis, yaitu proses evolusi tanah di bawah pengaruh berbagai faktor fisik, biologi, iklim, dan geologi. Nah, untuk pembentukan tanah itu terdiri melalui serangkaian perubahan bahan induk yang kesemuanya bermuara pada terbentuknya lapisan-lapisan tanah yang disebut juga horizon tanah. Proses pembentukan tanah itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 5 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah tersebut. Yang pertama itu ada materi induk. Materi induk itu merupakan bahan induk yang mengacu pada materi awal yang membentuk tanah. Untuk materi induk sendiri itu meliputi zat yang terkonsolidasi seperti batuan atau partikel yang tidak terkonsolidasi seperti endapan air, abu vulkanik, atau bahan organik. Jadi, dari materi induk ini juga akan mempengaruhi tanah yang terbentuk nantinya. Untuk yang kedua itu ada topografi. Topografi itu dalam proses pembentukan tanah meliputi faktor-faktor seperti struktur geologi dari ketinggian di atas permukaan laut, konfigurasi, dan kemiringan lereng. Nah, untuk topografi itu mungkin rentan terhadap perubahan dari waktu ke waktu melalui proses seperti erosi tanah dan gempa bumi yang kemudian mempengaruhi proses pembentukan tanah. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada iklim. Iklim itu sebagai faktor pedogenesis mengacu pada cuaca karena tanah berkembang dalam skala waktu yang lama. Perubahan iklim ini yang mempengaruhi diantaranya yaitu ada curah hujan, suhu, dan pola badai. Jadi dari iklim ini akan mempengaruhi struktur ataupun bentuk tanah yang dihasilkan. Misalnya saja seperti di tanah yang daerahnya itu kurang ada air seperti itu, mungkin jarang turun hujan, maka tanah yang terbentuk di sana itu merupakan tanah yang kering, seperti contohnya di padang pasir seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada organisme hidup. Nah, organisme hidup ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang hidup di dalam tanah dan yang hidup di atas tanah. Untuk yang hidup di dalam tanah itu mencakup bakteri, jamur, akar tumbuhan, cacing tanah, rayap, semut, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang organisme di atas tanah itu misalnya seperti ada hewan, tumbuhan, manusia, dan sebagainya. Nah, untuk faktor organisasi tanah, organisme hidup ini akan mempengaruhi kandungan organik tanah dan tekstur karena aktivitas metabolisme dan fisiknya. Untuk yang selanjutnya itu ada faktor waktu.
Waktu itu dimasukkan faktor karena semua proses maju sejalan dengan waktu. Jadi, untuk proses pembentukan tanah itu juga memerlukan waktu. Pengaruh waktu terhadap profil tanah itu dapat diamati dari komposisi tanah, di mana penumpukan lempung dari kapur pada sublapisan terjadi akibat translokasi ke bawah. Jadi, dari waktu pembentukan tanah itu juga akan mempengaruhi hasil dari tanah yang terbentuk. Semakin lama, maka tanahnya akan semakin tua juga umurnya. Itu ada proses pembentukan tanah yang terdiri dari 3 tahapan. Yang tahapan pertama itu merupakan mengubah bahan mentah menjadi bahan induk tanah. Itu contohnya seperti misalnya bahan mentahnya itu adalah mineral besi. Seperti itu ya teman-teman, misalnya. Itu menjadi bahan induk tanah. Induk tanahnya itu berupa batuan. Nah, jadi mengubah besi tadi menjadi induk tanah berupa batuan, yaitu batuan yang mengandung besi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengubah bahan induk tanah menjadi bahan penyusun tanah. Jadi, mengubah bahan induk tanah tadi yang berupa batu yang mengandung besi ataupun Fe itu tadi menjadi bahan penyusun tanah, yaitu mengalami pelapukan menjadi butiran-butiran yang akan menyusun tanah, yang mana kandungan dari batuan tersebut akan mempengaruhi tekstur ataupun struktur tanah yang dihasilkan nantinya, yaitu merupakan tanah yang mengandung zat besi ataupun mineral besi seperti itu. Nah, untuk tahap yang terakhir itu menata bahan penyusun tanah itu menjadi tubuh tanah. Jadi, bahan penyusun tanah tadi yang sudah dari yang bahan hasil dari pelapukan batuan tadi disusun untuk menjadi tubuh dari tanah, seperti itu. Nah, untuk presentasi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Mbak Silviana Zahatul Sima. Perkenalkan, nama saya Silviana Zahatul Sima dan di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah sendiri dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pelapukan batuan. Yang kedua, pelunakan struktur tanah. Yang ketiga, tumbuh tanaman perintis. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu penyuburan tanah. Yang pertama, proses terjadinya lapukan batuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelapukan fisika merupakan pelapukan batuan yang terjadi karena lepas dan hancurnya batuan material di mana tidak mengubah struktur kimiawi dari batuan itu. Proses ini berlangsung dengan penghancuran bongkahan batuan hingga menjadi partikel-partikel yang lebih halus. Faktor yang mempengaruhinya yaitu perubahan suhu, perubahan iklim, dan cuaca yang ekstrim. Yang kedua, pelapukan kimiawi merupakan pelapukan yang proses terjadinya akibat perubahan susunan kimiawi di dalam unsur batuan. Contohnya adalah hujan asam. Adanya kondensasi metana dan sulfur menciptakan efek korosif pada batuan. Yang ketiga, pelapukan biologi merupakan pelapukan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Pelapukan biologi adalah penyempurna atau menjadikan butiran tanah menjadi benar-benar sesuai dengan sifat tanah. Proses yang kedua yaitu pelunakan. Proses di mana batu yang telah pecah menjadi pecahan yang lebih kecil akan mengalami pelunakan. Hal ini disebabkan oleh air dan udara saling mengikis batuan kecil-kecil tersebut. Dalam proses pelunakan akan menciptakan sebuah tempat hidup bagi mikroba dan lumut. Yang ketiga, tumbuhnya tanaman perintis. Tumbuhan yang hidup di sini adalah tanaman yang ukurannya lebih besar dari lumut. Tumbuhan sudah memiliki akar yang masuk melalui celah batuan yang lunak. Asam humus yang ada di dalam batuan akan mengalir melalui celah batuan dan akan membuat batuan tersebut menjadi lapuk sempurna. Yang terakhir, proses penyuburan. Proses penyuburan adalah suatu proses di mana batuan yang telah menjadi tanah mendapatkan bahan-bahan organik dan organisme di atasnya.
Tanah yang semula hanya mempunyai kandungan mineral saja, dalam proses ini akan mengalami penggemburan, yaitu proses di mana tanah akan bertambah subur dengan seiringnya pelapukan organik yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu peta jenis tanah di wilayah Ponorogo. Coba kalian perhatikan peta Ponorogo tersebut. Di dalam peta itu ada berbagai macam warna, di antaranya merah, biru, ungu, hijau, dan kuning. Warna merah di sini menandakan sebagai tanah aluvial, biru tanah litosol, ungu tanah andosol, kuning tanah grumusol, dan hijau sebagai tanah mediteran. Jika kalian perhatikan lagi, di dalam peta tersebut, dalam satu kecamatan itu terdapat lebih dari satu warna. Saya ambil contoh di tempat tinggal saya, yaitu Kecamatan Balong. Terdapat 4 warna, yaitu biru, hijau, merah, dan kuning. Adanya warna tersebut menandakan bahwa Kecamatan Balong memiliki 4 jenis tanah, yaitu biru tanah litosol, hijau tanah mediteran, merah tanah aluvial, dan kuning tanah grumusol. Yang pertama, tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur, biasanya ditemukan di bagian hilir sungai. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Tekstur dari tanah ini ada yang bertekstur vertikal dan ada yang horizontal. Warnanya agak kelabu jika tanah tersebut berada di persawahan atau perkebunan, dan warna coklat di selain dua daerah yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, tanah litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari batuan beku yang berasal dari proses meletusnya gunung berapi dan juga sedimen keras dengan proses pelapukan kimia dengan menggunakan bantuan organisme hidup dan fisika dengan bantuan sinar matahari dan hujan yang belum sempurna. Tekstur dari tanah ini beraneka ragam. Pada umumnya berpasir, terdapat kandungan batu, kerikil, dan kesuburannya bervariasi. Warna dari tanah ini coklat, kemerahan, dan bisa kuning juga. Yang ketiga, tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuknya karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Teksturnya mulai dari lempeng berpasir hingga liat berpasir, tergantung dari ukuran partikel saat terjadi erupsi dan selama proses pelapukan. Warna dari tanah andosol ini yaitu coklat keabu-abuan. Tanah yang keempat yaitu tanah grumusol, merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Teksturnya tanahnya kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau, dan warnanya hitam. Selanjutnya, tanah mediteran merupakan salah satu jenis tanah yang bahan induknya berupa batuan beku yang berkapur mengandung karbonat. Teksturnya berpasir, warnanya tidak hitam atau tidak gelap seperti tanah-tanah lainnya, namun memiliki warna lebih putih atau lebih terang dari tanah yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang komponen penyusun tanah. Jadi tanah itu memiliki beberapa komponen pokok yang menyusun komposisi tanah. Yang pertama adalah bahan mineral, udara, bahan organik, dan air. Masing-masing komponen ini memiliki presentasi yang berbeda-beda. Nah, sebagian besar dari komponen penyusun tanah itu
didominasi oleh bahan mineral. Bahan mineral ini sebesar 45% di dalam tanah. Bahan mineral berasal dari pelapukan bebatuan yang mengandung mineral. Nah, bahan mineral ini berupa ion-ion positif maupun ion-ion negatif. Nah, contoh ionik positif yaitu kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan contoh ion-ion negatif yang terkandung dalam bahan mineral itu nitrat dan fosfat. Selanjutnya adalah bahan organik. Bahan organik ini merupakan bahan yang paling sedikit yang terkandung dalam tanah, yakni hanya sebesar 5% saja. Nah, bahan organik ini berasal dari dekomposisi hewan dan tumbuhan yang sudah mati atau bisa berasal dari daun-daun kering maupun feses yang telah diuraikan bakteri maupun jamur. Komponen selanjutnya adalah udara. Komponen udara yang paling banyak di dalam tanah itu berupa CO2. Nah, CO2 ini berasal dari proses respirasi akar dan mikroba tanah serta dekomposisi bahan organik, sehingga komposisi CO2 di dalam tanah itu bisa dikatakan lebih tinggi dibanding di atmosfer. Dan yang terakhir adalah air. Nah, air ini bisa berasal dari air hujan maupun air irigasi yang meresap di dalam tanah. Biasanya air dan udara ini terletak di antara bebatuan di dalam tanah. Masing-masing komponen penyusun tanah ini bisa berubah-ubah komposisi persentasenya di dalam suatu tanah. Jadi tergantung daerah tanahnya maupun jenis tanahnya. Sehingga bisa jadi di dalam tanah itu persentase bahan mineralnya sedikit tetapi bahan organiknya banyak. Ada juga tanah yang memiliki persentase air yang tinggi. Selanjutnya adalah tentang peranan dan manfaat komponen penyusun tanah. Jadi beberapa komponen penyusun tanah ini memiliki peran dan manfaatnya sendiri-sendiri. Yang pertama, bahan mineral. Bahan mineral ini bermanfaat sebagai penopang tegaknya tanaman karena di dalam bahan mineral tadi kan ada beberapa batu-batuan kecil yang di situ bisa memperkuat atau memperkokoh tanaman dan juga bisa sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan. Yang selanjutnya adalah air. Nah, air ini berfungsi untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar. Selain itu, air itu juga membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang ketiga adalah udara. Udara ini berfungsi untuk pernapasan akar maupun organisme tanah yang hidup di dalam tanah seperti cacing maupun semut dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bahan organik. Bahan organik ini berfungsi sebagai sumber makanan organisme tanah, rumah bagi organisme tanah, dan bisa juga untuk menentukan kesuburan tanah. Sehingga dapat dikatakan apabila komposisi bahan organik dalam suatu tanah itu tinggi, maka tingkat kesuburan tanah itu juga akan semakin tinggi. Berikutnya adalah tentang manfaat tanah. Jadi selain sebagai lahan pertanian atau sebagai media tanam, tanah ini memiliki beberapa fungsi pokok. Di antara beberapa manfaat tanah bagi makhluk hidup, antara lain yang pertama, menyediakan unsur hara bagi tumbuhan, menyediakan bahan makanan mikroorganisme bagi hewan yang hidup di tanah, menyediakan tempat aktivitas bagi makhluk hidup, menjadi bahan baku produksi seperti tanah lempung yang digunakan untuk membuat gerabah maupun keramik, sebagai sumber mata air karena di dalam tanah itu kan bisa menyimpan air, makanya bisa digunakan sebagai sumber mata air. Kemudian menyimpan mineral, sumber pendapatan seperti digunakan dalam lahan pertanian maupun perkebunan, sebagai material bahan bangunan, dan dapat menjaga keseimbangan lingkungan karena tanah itu dapat menyerap air sehingga tidak terjadi banjir. Selanjutnya adalah tanah yang subur. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang mendukung pertumbuhan maupun perkembangan dari suatu tanaman karena adanya beberapa kandungan dalam tanah yang kompleks. Nah, tanah itu dapat dikatakan subur apabila tanaman yang ditanam di atasnya itu dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan produksinya tinggi sepanjang tahun. Jadi,
kesuburan tanah atau tanah yang subur itu berpengaruh terhadap produktivitas suatu tanaman. Jika tanah itu subur, maka bisa dikatakan produktivitas tanaman itu tinggi. Nah, apabila produktivitas tanaman itu rendah, maka bisa dikatakan salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesuburan tanah. Sedangkan yang dimaksud kesuburan tanah itu adalah istilah yang menunjukkan tingkat subur atau tidaknya tanah untuk lahan pertanian. Sebenarnya tanah itu bisa dilihat apakah dia subur atau tidaknya berasal dari ciri-ciri fisik yang bisa dilihat secara kasat mata. Nah, ciri-ciri tanah yang subur antara lain itu kandungan haranya tinggi, struktur tanahnya gembur, pH-nya netral atau sekitar 6,5 sampai 7,5. Kemudian bisa dilihat juga karena adanya organisme yang hidup di dalam tanah, mengandung unsur mineral apabila diuji menggunakan alat, dan tanah yang subur itu biasanya cocok untuk berbagai jenis tanaman. Jadi apabila suatu tanah itu ditanami apapun dia bisa tumbuh, bisa dikatakan tanah tersebut termasuk tanah yang subur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Ulfa Muhayyaro akan melanjutkan presentasi terkait geokimia. Nah, saya akan membahas terkait nutrisi tanaman. Nutrisi tanaman itu ialah senyawa ion konvensional yang diserap oleh setiap bentuk tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu sendiri. Seperti halnya manusia, tanaman itu juga memerlukan yang namanya makanan. Nah, makanan pada tanaman inilah yang biasanya disebut dengan hara tanaman atau unsur hara. Unsur hara itu terdapat dua jenis, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ialah nutrisi tanaman yang diperlukan dalam jumlah yang relatif lebih banyak. Sedangkan mikronutrien adalah nutrisi tanaman yang diperlukan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Selanjutnya, makronutrien atau nutrisi yang dibutuhkan banyak itu ada beberapa unsur. Unsur yang pertama itu ada nitrogen. Sumbernya itu dari bahan-bahan organik dan senyawa nitrogen lainnya. Akar itu mengambilnya dalam bentuk amonium dan nitrat. Pada tanaman, nitrogen ini merangsang pertumbuhan vegetatif dan memberi warna hijau pada daun, serta sebagai bahan pembentuk hijau daun, protein, dan lemak. Jika tanaman ini mengalami kelebihan nitrogen, itu akan menghambat pembungaan dan pembuahan. Sebaliknya, jika kekurangan nitrogen, itu gejalanya akan menimbulkan warna hijau kekuning-kuningan sampai menguning seluruhnya pada daun. Unsur yang kedua yaitu ada fosfor. Sumber utamanya itu adalah tanah yang berasal dari bahan organik dan mineral apatit dan kalsium fosfat. Nah, akar itu mengambilnya dalam bentuk ion HPO42- dan H2PO4-. Nah, fosfor ini dalam tanaman itu berfungsi merangsang pertumbuhan dari benih atau tanaman muda, juga mempercepat pembungaan dan pemasakan buah. Nah, fosfor ini sebagai penyusun inti lemak dan protein. Jika tanaman kekurangan fosfor itu gejalanya yaitu tepi-tepi daunnya itu akan memiliki cabang dan batang daunnya itu berwarna merah agak keunguan. Selanjutnya tanaman itu akan menjadi kuning. Nah, tanamannya nanti juga akan tumbuh kerdil, pemasakan buahnya lambat, serta produktivitas buah dan bijinya menjadi merosot. Unsur yang ketiga yaitu ada unsur kalium. Sumbernya yaitu berasal dari tanah dan mineral-mineral ortoklas, leosit, muskovit, dan biotit. Nah, akar itu mengambilnya dalam bentuk ion K+. Kalium ini itu berfungsi membentuk protein dan karbohidrat, mengeraskan jerami dari bagian kayu dan tanaman, memperkuat tanaman dari serangan penyakit. Nah, jika tumbuhan kekurangan kalsium ini akan menimbulkan bercak-bercak pada daunnya dan menjadi keriput dan akhirnya kering. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu ada unsur kalsium. Sumbernya itu dalam tanah dari mineral hipertin dan horblendo serta kalait. Nah, akar itu mengambilnya dalam bentuk ion Ca++. Nah, peranan kalsium ini itu merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan jerami dan bagian kayu tanaman, dan merangsang pembentukan biji-bijian. Peranan yang paling penting dari unsur kalsium yaitu untuk perbaikan struktur tanah dan mengurangi keasaman dari tanah itu sendiri. Gejala-gejalanya jika tanaman itu kekurangan kalsium itu pada daun mudanya akan kuncup dan akhirnya keriput dan kering. Unsur yang selanjutnya yaitu ada unsur magnesium. Unsur magnesium ini bersumber dalam tanah, mineral biotit, klotit, dan bromid.
Nah, akar dalam mengambilnya itu bentuknya ion magnesium. Peranannya yaitu sebagai penyusun utama hijau daun, serta dalam tanaman itu membantu pembentukan karbohidrat, lemak, serta pembawa unsur hara fosfor. Nah, jika tanaman yang mengalami kekurangan magnesium itu gejalanya akan timbul menghilangnya warna hijau tua pada daun mula dari daun bagian bawah terus ke atas. Nah, batangnya itu pun juga akan menjadi kurus. Kemudian, permukaan daunnya itu terdapat garis-garis hijau kekuningan, kering muda, dan putih. Itu merupakan gejala jika tumbuhan itu kekurangan magnesium. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu ada unsur belerang. Unsur belerang ini bersumber dari dalam tanah, mineral gips, basit, parit, pirit. Nah, akar itu mengambilnya dalam bentuk ion sulfat. Belerang itu dalam tanaman membantu proses pembentukan bintil-bintil akar seperti pada kedelai dan kacang tanah. Nah, itu dalam belerang itu juga merangsang hasil tanaman biji-bijian dan mempercepat pertumbuhan. Nah, untuk tanaman yang kekurangan dari belerang ini itu akan pertumbuhannya menjadi lambat dan kerdil. Batangnya pun pendek, kurus, dan berwarna kuning. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dari senyawa dari nutrisi makro. Sedangkan kita akan belajar lagi terkait nutrisi mikronutrien, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Yang pertama itu ada klor. Klor itu bersumber dari mineral halid dan silfit. Pada tanaman, klor ini itu berfungsi meninggikan hasil dan mutu tanaman, tembakau, dan sayur-sayuran. Namun, jika kekurangan klor, itu pertumbuhannya menjadi tidak normal. Unsur yang kedua itu ada besi. Besi ini bersumber dari mineral hematit dan magnetit. Pada tumbuhan itu berfungsi untuk pembentukan hijau daun. Namun, jika tumbuhan ini kekurangan besi, daunnya itu akan menjadi kekuning-kekuningan. Unsur yang ketiga itu ada mangan. Mangan ini juga bersumber dari mineral paralusit dan braumid. Nah, pada tanaman itu perannya itu sama-sama membentuk hijau daun. Juga proses asimilasi merangsang perkecambahan biji dan pemasukan buah. Nah, jika tumbuhan kekurangan CO, itu pertumbuhannya akan kerdil dan terdapat warna merah atau kuning pada daunnya. Unsur yang keempat, mikronutrien, itu ada tembaga. Tembaga ini bersumber dari mineral-mineral sekunder. Nah, peranannya pada tumbuhan itu membantu proses-proses enzim. Nah, jika tumbuhan kekurangan tembaga, itu pertumbuhannya menjadi tidak normal. Selanjutnya ada seng. Seng ini merupakan senyawa yang bersumber dari mineral-mineral sekunder. Jika dalam tanaman itu berperan dalam pembentukan hijau daun. Namun, jika pada tanaman itu mengalami kekurangan zinc, itu pertumbuhannya akan menjadi tidak normal dan timbul warna abnormal seperti kuning, kecoklatan, dan kemerahan pada daunnya. Itu jika kekurangan seng. Kemudian ada mol iodin. Mol iodin merupakan unsur yang bersumber dari mineral granit, diambil oleh akarnya itu dalam bentuk MOO4-2-. Nah, pada tanaman dia itu berperan membantu proses penyerapan nitrogen. Kemudian ada borium. Borium ini bersumber dari mineral permalin dan borat, diambil akar itu dalam bentuk CO3-2-. Nah, pada tanaman itu berperan menaikkan hasil dan mutu tanaman sayur-sayuran. Namun, jika kekurangan unsur borium ini, tanaman itu akan mengalami gangguan pada proses fisiologinya. Dan contohnya pada jagung, itu akan mengalami bijinya jarang. Selanjutnya, kita akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dari tanah tersebut. Nah, kesuburan tanah dan produktivitas tanah itu saling berhubungan dan berbanding lurus. Jika tanah kesuburannya menurun, maka produktivitasnya itu juga akan menurun. Namun, jika kesuburan tanahnya naik, produktivitasnya juga naik. Intinya, dalam produktivitas tanah ini juga sangat dipengaruhi oleh yang namanya kesuburan dari tanah tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama ada air, yang kedua ada oksigen, yang ketiga ada unsur hara, dan yang keempat ada zat penghambat, dan yang kelima itu ada sifat fisik tanah. Itu merupakan yang mempengaruhi kesuburan dari tanah. Yang pertama ada air. Tanah yang subur itu memberikan kecukupan air yang seimbang bagi tanaman. Karena apa? Jika kekurangan air itu juga akan menghambat pertumbuhan, dan kelebihan air pun itu juga dapat menghambat yang namanya pertumbuhan pada tanaman. Yang kedua ada oksigen. Nah, oksigen ini mutlak dibutuhkan untuk proses pembakaran fisiologis dan respirasi. Nah, jika tumbuhan dan dalam pertumbuhannya akar itu kekurangan
oksigen, maka respirasinya itu akan terhambat dan bahan-bahan organik yang berasal dari tanah yang digunakan sebagai proses fotosintesis itu akan terganggu atau sedikit jumlahnya, sehingga tanaman pun kesehatannya itu juga akan menurun. Yang ketiga, itu ada unsur hara. Nah, unsur hara ini sangat penting bagi tumbuhan. Seperti yang telah disebutkan pada sebelumnya, unsur hara atau nutrisi tanaman itu terdapat banyak sekali dan sangat menunjang ke pertumbuhan pada tanaman. Kebanyakan hara itu terdapat dalam mineral dan bahan organik, dan dalam keadaan demikian tidak dapat larut dan tidak tersedia bagi tumbuhan. Unsur hara menjadi tersedia melalui pelapukan mineral dan penguraian bahan organik. Nah, memang jarang tanah yang mampu menyediakan semua unsur hara. Namun, dalam waktu jangka panjang, jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang tinggi, tanah itu yang subur pasti akan memiliki unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Jadi, dari unsur hara tersebut itu sangat menunjang produktivitas dari tanah tersebut. Selanjutnya ada zat penghambat. Nah, sangat untuk kesuburan tanah dan menunjang produktivitas tanah, ini tanah yang subur harus menyediakan lingkungan yang bebas dari faktor penghambat seperti keasaman atau alkalinitas yang ekstrim, organisme penyebab penyakit, substansi beracun, garam yang berlebihan, atau lapisan yang tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. Selanjutnya ada sifat fisik dari tanah tersebut. Itu juga sangat mempengaruhi kesuburan tanaman. Syarat tanah sebagai media tumbuh yang baik itu yaitu dibutuhkan kondisi fisik dan kimia yang baik pula. Yaitu keadaan fisik tanah yang baik adalah yang dapat menjamin pertumbuhan akar tanaman dan mampu sebagai tempat aerasi, yaitu yang semuanya berkaitan dengan peran bahan organik. Nah, demikianlah penjelasan dari kami terkait geokimia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.